Kenapa kita banyak salah kalau ngomong? Karena kita kalau ngomong dari nafsu kita, dari keinginan kita. Kita pengen ngomong, kita ngomong, gitu kan? Banyak salahnya nih akhirnya. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, insya Allah. Amin. Makanya orang yang paling banyak salahnya itu yang banyak ngomong dari hawa nafsunya. Kalau ngomongnya berdasar dari ilmu, kayak guru lagi ngajar, nah itu lain. Karena ngomongnya berdasar dari ilmu. Kayak orang tua lagi nasehatin anaknya, nah itu banyak benernya. Karena dia ngomong kalau nggak berdasar dari ilmu, kalau nggak berdasar dari pengalaman. Iya kan? Tapi kalau udah orang lagi bertengkar, nah itu nggak sempet mikir ilmu tuh. Orang lagi berantem tuh, orang lagi bertikai, nah itu kalau ngomong nggak sempet ngomongnya, nggak sempet mikir ilmu. Makanya banyak salahnya. Cobain ibu-ibu yang kerjaannya suka marah-marah mulu tuh, cobain sekali kamu marah dan direkam. Ya, saya saranin ini beneran ini terapi pengendalian marah. Para istri yang kalau ngomong sama suami bawaan ngegas mulu ya, bawaan ngegas aja gitu, kayak nggak ada remnya gitu, blong udah remnya. Coba sekali-kali direkam, kalau perlu bukan hanya suara tapi video, rekaman video. Masya Allah, kamu akan lihat betapa sangat menyeramkannya dirimu. Kenapa gitu? Karena ngomongnya tuh nggak pakai ilmu, nggak pakai iman, deh, nggak pakai hati gitu. Ngomongnya berdasar dari hawa nafsu, berdasar dari nafsu, keluar dari ego. Tuh banyak nyeselnya. Ada Ibnu Mas'ud lagi marah sama budaknya. Wah, suaranya kenceng banget. Dipanggil sama Nabi. Ya Ibnu Mas'ud, nggak denger. Panggil lagi sama Nabi. Ya Ibnu Mas'ud, nggak denger juga. Orang kalau lagi marah tuh kayak gitu tuh, liatin. Serem. Dia marah lagi sama budaknya ini. Terus Nabi Muhammad teriakin lagi, ya Ibnu Mas'ud. Baru dia dengar, lebih ya Rasulullah. Tinggalkan budaknya, dia pergi kepada Nabi. Aku memanggilmu udah 3 kali Ibnu Mas'ud, saya nggak dengar wahai Rasul. Ibnu Mas'ud, ketahuilah, ketika seseorang sedang marah, setan memainkan hatinya seperti mana anak kecil memainkan bola di tangannya. Kayak gitu tuh setan, mainin hatinya orang yang lagi marah. Masya Allah. Nah, Nabi kenapa nggak banyak salahnya atau nggak ada salahnya? Bukan nggak banyak, nggak ada salahnya. Karena Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Tidak pernah. Nabi selalu berbicara dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ngomong iya, enggak, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Sahibul Burdah, Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabiyunal amirun nahi, Nabi Muhammad adalah Nabi yang amir juga, nahi juga, memerintah juga, ngelarang juga. Nabi adalah
orang yang memberi perintah juga, memberi larangan juga. Tapi fala ahadun abar, tidak ada siapapun yang lebih bagus ngomongnya fi qauli la, dalam berucap tidak, wala na'ami, ataupun berucap iya. Beliau adalah seseorang yang terbaik dalam berucap tidak, seorang yang terbaik dalam berucap iya. Gitu. Kita kan kadang-kadang yang iya kita enggak-enggakin, yang enggak kita iya-iyain. Nah, tuh. Ini nih yang salah gitu. Kita kadang suka nggak ngerti gitu. Yang manaan aja yang mesti kita iyain, yang mana yang mesti kita enggakin. Kenapa gitu? Itu tadi. Karena kita tuh seringnya ngomong berdasar hawa nafsu. Coba belajar buat teken hawa nafsunya, nanti kita akan jadi ngerti kapan seharusnya bilang iya, kapan seharusnya bilang enggak. Hidupmu jadi jauh lebih terarah ketika kita berpikir dengan jernih. Hawa nafsu nih yang rusak kita nih, hawa nafsu nih. Hawa nafsu, udah percaya saya deh. Hawa nafsu rusak kita, teman-teman. Keinginan kita pengen begini, kita pengen begitu. Nah, itu setiap kali. Tapi kan saya maunya, tanyain sama diri sendiri, kalau maunya Allah gimana? Kalau maunya Allah gimana? Gitu. Jangan segala-gala yang kamu pikirin mau kamu mulu gitu. Katanya pengen jadi hamba yang Allah senantiasa memberi padamu apa maumu, maka jadilah hamba yang selalu mempersembahkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau. Orang-orang mulia itu gitu tuh. Mereka tuh ngomongnya bagus. Saya tuh dulu pernah mikir gitu kan. Saya kalau ketemu banyak kayak orang-orang yang lurus-lurus, orang-orang yang ahli ibadah gitu di kampung saya gitu, kayak orangnya tuh nyeremin gitu. Maksudnya tuh dalam artian kayak kalau ngomong banyaknya tentang urusan kayak neraka gitu-gitu kan, serem-serem gitu. Jadi saya dulu punya pemikiran bahwa, saya rasa sih pemikiran anak zaman sekarang juga loh. Mereka tuh suka ngelihat orang tuh kalau salik, kalau ngerjain apa yang diperintah sama Allah, kayak mendadak jadi menyeramkan gitu, mendadak jadi menakutkan gitu. Kalau ngomong tuh yang dosa, neraka, murka gitu loh. Urusannya tuh kayak yang awas nak, nggak boleh gitu, nanti begini gitu, kayak nyeremin kayak gitu. Dulu saya punya pemikiran bahwa orang-orang yang jalanin agama dengan benar itu menjadi orang-orang yang menyeramkan, orang-orang yang galak, orang-orang yang bicaranya tentang akhirat, yang akhiratnya itu urusannya adalah neraka gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika saya kemudian mulai belajar di pondok pesantren, belajar lagi di pondok pesantren, belajar lagi di pondok pesantren, emang saya kerjaannya belajar di pondok pesantren, sampai kemudian saya berangkat ke kota Tarim. Ternyata sebaliknya, orang-orang yang paling dekat dengan Allah selalu adalah orang-orang yang paling dapat memberikan pengharapan. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah selalu adalah orang-orang yang paling adem-adem hatinya. Semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin memberikan ketenangan. Karena sejatinya merekalah orang-orang yang paling tenang hidupnya. Gimana enggak coba? Orang lagi sakit datang ke Hubabah Khadijah. Babah, saya sakit tenggorokannya. Babah Khadijah pegangin tenggorokannya, didoain. Tapi terus beliau bilang begini, kamu tuh sedikit amat sih sabarnya. Ya nggak apa-apa kan kalau lagi sakit. Kamu tahu nggak, sakit itu tanda Allah lagi inget sama kamu, lagi sayang sama kamu. Saya tuh kalau agak lamaan nggak dikasih sakit, saya sampai suka nanya sama Allah, ya Allah, apakah engkau lupa kepada hamba-Mu Khadijah?
Coba tuh, kalimat apa yang lebih menenangkan buat orang yang sakit daripada kalimat itu? Kita kan enggak. Kita kalau ngeliat orang sakit ya, introspeksi. Ingetin dosa lo tuh. Betul nggak? Ah, ibu-ibu nggak usah nasehatin orang lain, nasehatin suami sendiri kalau lagi sakit. Coba diinget-inget. Anak lagi sakit aja hatinya dibuat begitu ya, dibuat sedih gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini semua adalah hukuman atas dosa-dosamu, nak. Makanya kalau mama ngomong tuh didengerin, jangan suka bantah, kan gitu tuh. Tahu sendiri tuh kan, sakit kan, gitu tuh. Kegedean hawa nafsu, teman-teman, kegedean nafsu kita nih. Dan itu yang bikin kita salah dalam hidup nih, banyak salahnya gara-gara itu tuh. Suka ngikutin hawa nafsu. Kalau mereka ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bener mulu ngomongnya, karena ngomongnya nggak dari nafsu, tapi dari hati yang bercahaya dengan cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya pengalaman, cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lebih ngerti, nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih faham selain Allah. Maka Allah akan menjadikan hamba yang dekat dengannya menjadi faham, menjadi mengerti, menjadi tahu segala sesuatu. Kayak baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, selalu benar terhadap ucapannya, semuanya gitu. Orang-orang yang ngikutin jalannya Nabi Muhammad juga gitu. Sampai saya ingat nih ucapannya Farazdak. Farazdak itu seorang penyair kaliber, penyair nomor 1 di negeri Arab pada masa tabi'in, masa sesudah masanya sahabat. Nggak menangin Nabi Muhammad, nggak dapetin masa hidupnya Nabi. Dia hidup di masanya para sahabat sebagai seorang tabi'in. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sayyidina Husain ini teman-teman, ibadahnya tiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bayang gak sih? Ibadah malamnya 1000 rakaat. Bersama dengan itu hatinya merunduk sampai kayak yang kalau orang sebut-sebut neraka gitu, kayak yang saya tuh gitu. 1000 rakaat loh ini. Kita jangan kata 1000 rakaat, baru 2 rakaat gitu kan, di waktu malam bisa tahajud, 3 rakaat witir gitu. Udah berasanya kalau hadir di majelis tuh pantesnya duduk paling depan. Kalau perlu sebelahan ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada orang sholatnya tiap malam 1000 rakaat. Kalau disebut tentang neraka kayak ngerasa yang paling pantas buat masuk neraka. Hati luar biasa bener kalau bercahaya. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu hari beliau lagi mengerjakan ibadah haji. Di tahun yang sama khalifah, pemimpin di zaman tersebut, kayak presiden di zaman itu yang membawahi seluruh khilafah Islamiyah, bukan hanya di Saudi Arabia, bukan, tapi Mesir masuk, Yaman masuk, ya, semua negara-negara Arab nih di bawah kepemimpinan dia ini nih, khalifahnya nih, presidennya nih. Itu teman-teman lagi melaksanakan ibadah haji juga, tapi emang zaman itu tuh masih banyak yang soleh ya. Presiden haji itu nggak pakai dihalau orang, nggak pakai nih khalifahnya mau tawaf,
kosongkan Ka'bah gitu, nggak ada, nggak pakai tuh kayak gitu. Atau misalnya Ka'bahnya di area sekitarnya dia dipakein pengawalan, nggak bisa ada orang ngedesek-desekin gitu, nggak. Zaman itu tuh nggak, khalifah ya udah gitu, ikutan haji barengan orang, ikutan tawaf barengan orang, tapi memang ada orang-orang di sekelilingnya juga gitu, ada beberapa sukanya. Abis selesai dia tawaf pengen cium Hajar Aswad, nggak bisa-bisa, khalifah loh ini, ya kan? Sekarang nih kadang-kadang orang pengen cium Hajar Aswad susah-susah, dia manggil joki. Tahu nggak sekarang ada joki Hajar Aswad? Udah berapa tahun sih itu? Ya Allah, ya Allah. Saya pernah ditawarin juga gitu. Mau cium Hajar Aswad 300 real. Iya. 300 real cium Hajar Aswad. Nggak tahu, pokoknya dia akan sikut sana sikut sini gitu ya, sampai bisa bikin kita bisa cium Hajar Aswad gitu kali ceritanya. Saya juga nggak tahu, emang nggak pernah nyoba juga pakai joki. Itu teman-teman sekalian, khalifah mau nyium Hajar Aswad rame banget, penuh banget, dia nggak bisa tuh. Di saat lagi kayak begitu, tiba-tiba dari arah masjid mau menuju ke Ka'bah datang Ali Zainal Abidin. Ini urusannya pengawalan langit. Nah ini lain nih, kalau orang-orang pakai pengawalan langit, pakai jalur langit nih, kita nggak bisa ada yang nyaingin. Kalau udah orang sama Allah dikasih jalurnya jalur langit, dan nggak ada yang bisa ngalahin. Allah kalau udah mau naikin orang, nggak ada sesiapa pun bisa nurunin orang. Kalau udah lewat jalur langit dijatuhkan sama Allah, nggak ada yang bisa naikin. Urusan jalur langit memang udah nggak ada lawan, So ikut sekalian saya muliakan, nih hamba-hamba jalur langit Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk aja ke area mataf, ke area pelataran Ka'bah, itu dari tempat dia berdiri langsung jalanannya sepi sampai ke Hajar Aswad. Langsung kayak langsung ada jalur, langsung bisa lihat Hajar Aswad, kosong Hajar Aswadnya langsung. Orang-orang tuh kayak awas gitu. Khalifah lihat dong, siapa nih, kata Khalifah, siapa ada orang yang dimuliain sampai segitunya sama orang? Siapa dia orangnya yang sampai membuat semua mata tertunduk, semua kepala patuh sama dia ini gitu. Dilihatin orangnya kayak biasa-biasa aja tampilannya, nggak pakai imamah gede-gede, jenggotnya nggak yang panjang kayak apaan gitu. Biasa tampilan para habaib gitu tuh. Baju sederhana, segala sederhana gitu kan. Dia nanya sama orang-orang di samping-sampingnya, siapa dia? Kata Khalifah nih, ternyata orang-orang di sampingnya nih memang orang-orang yang biasa deket sama pejabat, yang kadang-kadang suka nggak mau kalau si pejabat ini ngerasa rendah hati, ada orang ngerasa minder, ada orang yang dimuliain lebih daripada dia gitu. Suka ada penyakitnya nih, penyakitnya orang yang deket sama orang besar. Dia nggak mau kalau orang besar itu jadi merasa rendah karena ada orang lain yang dibesarkan lebih daripada dia. Ini penyakitnya nih, penyakitnya orang deket sama pejabat gitu ya, suka nutupin kritik-kritik dari rakyat yang gitu-gitulah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari penyakit-penyakit yang nggak bener. Dia bilang kayak gini, dia kenal, cuma dia bilang, tahu tuh siapa sih tuh? Kayak nadanya tuh kayak yang songong amat, siapa sih tuh? Gitu. Nadanya kayak yang siapa sih emang? Pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak kenal. Pak Rozdak pas kebenaran banget ada di situ. Dia bilang, oh kamu nggak tahu siapa dia?
Saya tahu. Hadzal ladzi ya'riful batha'a wat'atuhu wal urbu ya'rifuhu wal haramu. Ini adalah seseorang yang tanah mana yang gak kenal sama dia. Tanah Mekah ini kenal kepadanya. Demikian pula orang Arab dan orang Ajam semua kenal padanya. Hadza ibnu Fatimah in kunta jahiluhu bijaddi anbiya Allahi qad khutimu. Ini adalah putranya Fatimah, putri Nabi Muhammad. Jika kamu nggak tahu, kakeknya lah, dengan kakeknya lah semua nabi-nabi dipungkasi. Diakhirinya nabi-nabi dengan kakeknya dia. Hadat taqiyun nakiyul alimul alamurud, tuh dibawa tuh syair, bait syair yang sangat panjang sekali. Salah satu dari pujiannya nih yang bikin saya ingat sama cerita ini. Maqala la qattu illa inda tasyahudihi laula tasyahudu kanat la'uhu na'amu. Dia adalah seseorang yang gak pernah berkata tidak kecuali saat syahadatnya. Andai tidak karena syahadat, la-nya akan berubah juga menjadi na'am. Syahadat la ilaha illallah. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, katanya Farozdaq, adalah seseorang yang tidak pernah berkata tidak. Selalu iya aja. Satu-satunya tidaknya adalah di kalimat la ilaha illallah. Andai tidak karena syahadat, andai tidak karena tasyahud, syahadat, la-nya juga bakal berubah jadi na'am juga. Saya ketika baca ini saya pikir-pikirin, ya Allah, saya nih dalam hidup kebanyakan bilang enggak terhadap keputusan-keputusan Allah dalam hidup. Saya kayaknya kebanyakan bilang enggak, kebanyakan protesnya daripada iyanya. Dikasih sehat panjang banget, jarang-jarang bilang naam, naam, naam. Giliran dikasih sakit dikit langsung bilang kenapa ya. Iya, kamu juga ngelihat suami kayak yang, duh kok suami saya ini ya. Dikasih anak, kenapa ini anak saya begini? Kayak banyak enggaknya gitu, kayak banyak protesnya gitu terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita tuh kayak kurang merunduk untuk bilang iya ya Allah, makasih ya Allah, betul ya Allah, ini yang terbaik ya Allah, iya ya Allah. Orang-orang mulia, saudariku sekalian, mereka tahu bagaimana menata rasa hingga mereka faham bagaimana mengolah kata. Mereka adalah orang-orang yang cahaya masuk dalam hati mereka, menerangi langkah kehidupan mereka, sehingga selalu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan dalam segala keadaan. Kita harus belajar untuk itu. Naikin mutu kehidupan, naikin kualitas hidup dengan belajar untuk lebih benar dalam berbicara, lebih benar dalam menyampaikan segala sesuatu. Insya Allah Nabi Muhammad selalu benar. Nah begitu, karena tidak diikut sertakannya ego, hawa nafsu dalam setiap ucapan-ucapan beliau. Belajar lagi, insya Allah. Yuk sekarang, kalau ngadepin suami, apa yang diomongin, apa yang mau dilakuin, pikirin dulu. Mikirinnya apa Ustazah?
dampaknya untuk akhiratmu. Mikirinnya gitu. Ini saya kalau ngomong kayak gini, ntar akhirat saya gimana keadaannya nih? Ini saya kalau mau menyampaikan seperti ini, akhirat saya gimana nih keadaannya nih? Ini kalau saya mau berbuat kayak begini, akhirat saya gimana nih keadaannya nih? Ngeliat dompet di saku suami, dibuka, banyak duitnya merah-merah. Mau ngambil, mikirin dulu, nih gimana nih akhirat saya nih? Kalau saya ambil nih gimana nih akhirat saya nih? Mau marah-marah sama suami, mikirin nih akhirat saya gimana nih kondisinya nih kalau saya marah-marah nih. Karena orang kalau udah marah, teman-teman saudara sekalian, ikutin hawa nafsu, itu setan main-mainin hatinya kayak anak kecil mainin bola. Pernah lihat anak kecil mainin bola? Serem, tendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini. Kayak gitu tuh persis hatimu kalau lagi marah. Makanya Nabi Muhammad alaihissalam diajarin kita buat enggak kebawa sama amarah. La taghdab falakal jannah, kata Nabi. Jangan mudah marah, bagimu surga. Sampai dijanjiin kayak gitu Nabi Muhammad alaihissalam. Ada seorang pemuda, emang orangnya nggak bisa nahan amarah. Dia datang pada Nabi Muhammad di antara orang-orang lainnya, nggak lagi marah, lagi biasa aja gitu. Dia bilang, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, kasih saya nasihat. Nabi Muhammad bilang sama dia, la taghdab, jangan marah, jangan gampang marah. Kok kayak nggak enak gitu dinasehatin, cuman gitu doang. Maunya tuh kayak yang lain-lain juga gitu, nasihatin macem-macem. Jadi dia ke arah yang lain, dia nanya lagi, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, kasih aku nasihat. Nabi Muhammad bilang, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran faqala la taghdab. Dia berulang-ulang kali minta nasihat Nabi Muhammad, dan berulang-ulang kali pula Nabi Muhammad memberi padanya nasihat, jangan mudah marah, jangan marah, jangan marah, teman-teman. Yuk belajar. Ustazah, saya memang orangnya kayak begitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Percaya saya, kamu enggak gitu. Saya memang karakter saya tuh, Ustazah, saya memang orangnya mudah marah gitu. Enggak, teman-teman. Jangan percaya, itu omongan setan. Membenarkan perilaku burukmu itu kerjaan setan. Emang dia mah kayak gitu orangnya. Bukan orang sih, setan. Dia emang kayak gitu tuh kelakuannya tuh. Bikin kamu jadi menyerah, bikin kamu jadi merasa jahat, bikin kamu jadi merasa nggak enak, dan dia mencari pembenaran atas hal itu. Emang saya mau orangnya kayak gitu, kamu terima ya udah, enggak ya mau gimana lagi, emang saya kayak orangnya kayak gitu. Gitu tuh, itu kelakuan setan. Jangan percaya sama setan. Wa nafas wa syaitan fa'sihima wa in huma mahabakan nusha fattahimi. Kata Sohibul Burdah, setan mah hawa nafsu, jangan percaya, biar kayak kelihatannya nasehatin sekalipun. Kayaknya lagi nasehatin gitu. Ya, enggak. Jangan percaya. Setan mah hawa nafsu, emang kerjaan menyesatkan kita, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Karena saya aslinya itu gampang banget buat marah. Saya nih gampang banget dibikin marah, gampang banget dulunya, teman-teman, dulunya. Sekarang gimana Ustazah? Saya terus belajar untuk enggak jadi orang yang gampang marah. Berhasil Kak? Ya namanya juga orang belajar, ya kan? Gitu. Tapi alhamdulillah saya kalau ditanyain, Ustazah kapan terakhir marah? Kapan ya? Udah lupa tuh. Saudara sekalian yang saya muliakan, coba tanyakan suamimu, kapan terakhir kamu marah-marah? Dan mari terus belajar, mari terus belajar.
Mari terus belajar. Coba tanyakan anakmu. Coba tanyakan saudaramu. Jangan sampai anak tuh bilang kayak gini, itu jangan sampai bikin mama marah. Mama kalau marah serem. Gak banyak tuh anak-anak ngomong gitu tuh. Gak banyak. Yuk belajar terus, yuk belajar. Belajar terus, belajar terus. Gimana cara belajarnya itu tadi? Jangan biarkan setan itu menguasai hati kita gitu. Caranya kalau marah mau ngomong apapun pikirin gitu. Dampaknya buat akhirat saya kayak gimana gitu. Tapi kan Ustazah kalau lagi marah kita kadang nggak bisa mikir. Latihan. Sebelum kemarahannya datang sering pikirin itu. Kalau mau ngerjain apapun, ini akhirat saya gimana nih ya kalau saya ngerjain ini. Kalau saya ngomong kayak gini akhirat saya kayak gimana ya. Ini jadi penyesalan apa jadi hal yang saya syukuri nih kalau saya ngomong. Terus sering pikirin itu gitu. Kita mau pakai baju nih, kalau saya pakai baju kayak gini Allah ridha apa enggak nih ya. Mau ngapain aja tuh kita mikirin nih, kalau saya pergi ke sini Allah ridha apa enggak ya. Terus gitu. Nanti lama-lama marah pun kamu masih bisa mikir gitu. Ngomong kayak begini nanti kayak gimana ya Allah sama saya ya. Gimana akhirat saya. Nanti terlatih teman-teman, terlatih. Semoga begitu. Lama-lama akan terlatih. Diajarin juga sama Nabi. Kata Nabi, fa idza ghadiba ahadukum inna syaitan minan nar wal nar minal innal ghadab minas syaitan wa syaitanu minan nar walidfun nar lal ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, setan tuh dari api. Marah itu dari setan. Setan itu dari api. Gak ada yang bisa madapin api selain air. Maka apabila kamu sedang marah, segeralah berwudu. Diajarin sama Nabi. Segeralah siram air. Sesungguhnya kemarahan datangnya sumbernya dari setan. Setan terciptanya dari api. Tidak ada yang bisa memadamkan api selain api. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, segeralah siram air. Segeralah berwudu. Wudu kan pakai air tuh. Makanya para ulama bilang kalau wudu belum terlalu mempan, mandi. Kalau mandi nggak mempan juga, berendam. Tadi dipanggil misalnya, gimana sih? Sama suaminya panggilin. Dalam kamar mandi bang. Ngapain berendam? Bukannya kita nggak punya buat berendam, di bak mandi bang. Di ember kalau enggak. Ngapain kau berendam? Disuruh mau saja. Aduh. Gitu saya sekalian. Terus sama Nabi juga diajarin, kamu kalau lagi marah, lagi berdiri segera duduk. Kalau marahnya lagi duduk, segeralah berbaring. Beneran ini. Pindah ke posisi yang lebih rileks. Orang kalau lagi marah tuh, ingetin ini ya. Ini salah satu tips and trick dari orang yang udah belajar dalam mengalahkan kemarahannya. Yuk diamalin. Buat siapapun yang gampang marahan, nih ilmunya. Emang belajar mah kayak gitu. Belajar tuh bukan cuman urusan-urusan sholat, ibadah. Mengalahkan kemarahan itu sesuatu hal yang harus kita pelajari. Jadi kalau kamu lagi marah tuh, kalau lagi datang marah di saat kamu duduk, jangan berdiri. Kebanyakan orang seperti itu, karena memang dikuasai hawa nafsu, dikuasai nama setan tuh kayak gitu tuh. Lagi duduk,
ngelihat HP suami atau kelihatan HP suami, udah transfer sayang, waduh, biasanya langsung sontak berdiri tuh, apa? Wah. Habis itu langsung jalan-jalan panik gitu kan. Jangan. Sama Nabi disuruh kalau kamu lagi duduk posisinya, ketika datang marah malah suruh baringan. Iya, dilosor. Langsung baringan. Kamu lagi ngapain? Marah ternyata. Yuk belajar menguasai kemarahan, biar hidup nggak banyak nyeselnya. Amin. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiq fi jami' ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Nabi Muhammad selalu benar terhadap apapun yang dia sampaikan dari Allah, yang beliau sampaikan dari Allah. Sebab semua ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersumber dari hawa nafsunya. Minas sirat, ketika beliau mengabarkan tentang jembatan sirat, saya udah terangkan ini ya di pertemuan yang lalu. Betapa tipisnya jembatan sirat, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tidak ada yang bisa selamat di sana kecuali yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macamnya orang ketika melewati jembatan sirat, ada yang secepat kilat, sekejapan mata, torfat ain, langsung nyampe itu. Nah, itu kelas-kelasnya Nabi, kelas-kelasnya para wali. Ada yang lewatnya seperti angin yang bertiup. Angin bertiup kan cepet tuh, nyampe deh tuh. Ada yang lewatnya kayak orang yang naik kuda yang cepet. Tapi teman-teman, jembatan sirat itu panjangnya 500 tahun perjalanan. Jadi kayaknya kayak orang naikin kuda yang cepet, kok ibarat sekarang kayak orang naik bus. Itu tuh masih tetap lama tuh, 500 tahun perjalanan. Coba gimana kita hidup aja nggak nyampe 100 tahun, ini kayak 500 tahun perjalanan nih, lama banget kan kalau dinaikinnya pakai kuda gitu. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya, amin. Kemudian kayak orang lari, tapi ya selamat juga gitu, tapi kayak orang lari. Kemudian yang terakhir kayak orang jalan. Ya Allah, ya Allah. Jalan untuk sesuatu yang 500 tahun perjalanan tuh kebayang nggak apaan sampainya. Nah, di antara yang jalan-jalan itu ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Siapa yang jatuh? Yang masih punya sisa dosa yang belum diampuni Allah Ta'ala. Ada yang punya sisa dosa, dosanya itu bikin dia merasakan panas di mahsyar. Udah tuh kehapus. Jadi pas lewat jembatan selamat sampai ke ujung. Ada yang punya dosa, dosanya itu bikin dia dipermalukan di hari hisab. Ada. Udah tuh mentok dihisab, malu, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ada juga yang dosa-dosanya tuh masih sisa karena banyak gitu kan. Matinya bawa iman, tapi dosanya masih banyak. Sehingga ketika melewati jembatan, dia pun harus transit dulu di bawahnya, di api neraka. Sepanjang masanya dia melebur dosa-dosanya. Asal mati bawa iman, satu saat nanti keluar dari dalam api neraka, kebanyakannya dengan syafaat Nabi besar Muhammad
Asal matinya bawa iman, berarti dia umat Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad nih biar kayak apa, nantinya bakal keluar juga dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Kayak gitu. Yang serem tuh, paling serem yang mati nggak bawa iman. Makanya itu yang paling ditakutkan sama para ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita. Sampai katanya Imamul Haddad dalam munajatnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Allah telah tahu segala sesuatu tentangku, apa perlunya aku mengadu? Jika aku tetap meminta kepadamu ya Allah, adalah agar aku senantiasa terlihat mengemis di pintumu. Dalam munajatnya itu di akhirnya beliau bilang, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Hajat saya yang satu ini ya Allah, tolong ijabah, jangan tolak ya Allah. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Ada salah satu muridnya bertanya kepada beliau, ma hajatuka ya imam, apa hajatmu ini wahai imam? Kayak pengen tahu gitu hajatnya orang sekelas Imam Al-Haddad, wali min auliyaillah, buta tapi hafal Quran, hafal ribuan hadis Nabi Muhammad, hafal, beliau nyaris hafal kitab Ihya, teman-teman. Ini gimana ceritanya? Kalau bukan wali min auliyaillah nggak bisa nih. Ini ilmu laduni namanya. Bahkan beliau ketika nulis banyak-banyak kitab itu dalam keadaan buta, saudaraku sekalian. Dan beliau ketika mau menuliskan salah satu hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak tahu hadis ini sahih apa enggak, hadis ini benar Nabi Muhammad mengucapkannya atau enggak. Langsung nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dengan kualitas hidup yang semacam itu nggak pernah bikin dosa. Fa innahu mahfud, karena beliau adalah orang yang terjaga. Kalau Nabi itu namanya maksum, terjaga dari berbuat dosa. Kalau para wali itu mahfud tuh saudaraku sekalian, terjaga juga, tapi di bawahnya maksum. Kalau maksum tuh udah benar-benar mustahil berbuat dosa. Kalau mahfud terjaga dari berbuat dosa, Allah menjaganya sehingga tidak berbuat dosa. Sehingga tidak berbuat dosa. Ini para wali-walinya Allah SWT ketika bilang hajatan fin nafsi ya Rabb, hajat yang satu ini ya Allah faqdiha ya khaira qadi, kabulkan ya Allah hajat saya yang satu ini, tolong kabulkan ya Allah. Pengen tahu dong kita hajatnya wali itu apa sih? Ditanya sama murid beliau, ma hajatukum ya imam, apa hajatmu wahai imam? Yang kau sebutkan dalam munajat-munajatmu itu hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Imamul Haddad runduk kemudian berkata, hajati an amut ala husnil khatimah, hajatku adalah aku mati dengan bawa iman. Hajatku adalah aku mati dengan jadi umat Nabi Muhammad. Hajat saya adalah saya mati bawa iman, mati dalam husnul khatimah. Kita kadang-kadang kalau kayak doa, ya Allah, iman Islam tetepin dalam hati ya Allah, kayak yang ya iyalah, masa hidup aja beriman, masa sih mati nggak beriman gitu. Kita nggak tahu bahwa itu tuh, nih kita hidup nih ujian tuh saudara sekalian, ujian buat Allah lihat nih orang ini pantas mati bawa iman apa enggak. Ih, serem banget gitu. Kamu punya anak yang anakmu misalnya, mohon maaf ya, punya kekurangan gitu ya, nggak pinter misal gitu, anakmu nggak naik kelas gitu, itu ujian. Ujian apa? Ujian keimananmu untuk Allah lihat kamu dikasih anak kayak begini, bisa nggak nih kamu pertahankan keimananmu. Untuk aku lihat nanti kamu mati bawa iman apa enggak.
Kamu punya suami, misalnya keras, misalnya pelit, misalnya apapun aja, ujian dalam hidupmu. Allah mau lihat suamimu sakit, suamimu kena kecelakaan, misal gitu ya. Itu adalah ujian dalam hidupmu, teman-teman. Allah mau lihat nih, yang ini nih, istri yang satu ini nih, pantas gak buat dia mati, aku pertahankan iman dalam hatinya. Apapun yang datang dalam hidup kita nih teman-teman, kamu lagi dikasih sakit, kamu lagi dikasih sulit, kamu lagi dikasih apapun ujian, hasilnya bahwa imankah dirimu itu saat kematian. Allah mau lihat, Allah mau lihat, pantas nggak nih iman dia bawa nih, berhasil nggak nih. Makanya ketika kamu mati bawa iman di dalam hatimu, cinta dalam hatimu pada Allah dan Rasulnya, tuh kayak orang lagi ditulis di lembarannya lulus. Dia tuh stempel kelulusan dalam hidupmu adalah kamu mati dengan membawa iman. An amut ala husnil khatim. Sebab kau udah matinya nggak bawa iman, udah tuh nggak ada siapapun bisa menyelamatkanmu. Tidak bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau udah mati, kamu nggak lagi orang yang beriman, kamu mati dalam keadaan Tuhan kamu udah bukan Allah lagi, kamu udah nggak percaya lagi sama Nabi Muhammad, udah tuh, udah gak ada yang bisa menyelamatkanmu teman-teman. Makanya hati-hati dalam hidup nih, hati-hati sama suami yang benar, sama anak yang benar, sama keluarga yang benar. Jangan putus silaturahim sama keluarga, sama kerabatmu tuh yang baik-baik, yang baik-baik, sama tetangga yang baik, sama orang yang baik. Jangan punya hati yang tega nyakitin siapapun, jangan teman-teman. Itu ujian keimanan semuanya, ujian keimanan. Ngadepin mertua begini, ngadepin ipar begini, ujian bagi keimananmu. Yang benar ngadepinnya, yang benar. Ujian dalam hidupmu tuh kerjain dengan benar. Belajar lagi, kita belajar terus untuk bisa menaikkan kualitas hidup kita, insya Allah. Tuh. Jembatan sirat, minas sirat, mudah-mudahan selamat semua. Karena kalau nggak selamatnya di dunia nih, apa-apanya masih ada untungnya. Coba tuh, rumah kita kemalingan, kita masih bisa bilang untung aja. Dia ngambil dunia doang, duit doang, kita semuanya sehat, kita semuanya selamat. Ya kan masih ada gitunya. Kecelakaan nih, mobilnya rusak gitu kan, mobilnya ketabrak gitu, tapi orangnya selamat, untung aja, masih ada untungnya. Pokoknya yang namanya dunia nih, seapa-apanya kamu celaka, selalu aja masih ada sisi untungnya. Tapi kalau udah akhirat kamu celaka, nggak ada untung-untungnya lagi, udah nggak ada untung-untungnya lagi. Udah kamu mati nggak bawa iman, udah tuh, udah nggak ada untung-untungnya teman-teman, nggak ada, udah. Kamu sudah tidak lagi menjadi seseorang yang beruntung. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya insya Allah. Kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga selamat semuanya. Allah tetapkan iman Islam di hati kita semuanya insya Allah. Amin. Makanya orang di Tarim tuh kan sering tuh pada minta doa. Orang di Tarim kalau ketemu tuh pasti yang usik bidoa gitu, usik bidoa, tolong doain saya ya, doain saya gitu. Di Indonesia juga kan, maksudnya doain saya dong, sering banget gitu. Cuman bedanya kalau di Indonesia, kalau saya tanya gitu, doain apa? Doain sehat saja, doain panjang umur gitu. Kalau di Tarim kalau saya tanya gitu, minta doa apa? Husnul khatimah gitu. Mereka kayaknya lebih ngerti gitu ya apa yang harus diminta. Kita yang diminta cuma sebatas urusan dunia. Kayaknya sudah perlu
untuk kita ganti prioritas dalam hidup kita ini, an amut ala husnil khatim. Kelulusan kita dalam berkehidupan yaitu mati dengan husnul khatim. Biar seapa-apanya masih ada kesempatan kita untuk kembali dinaikkan saat kita terjatuh, saat melewati jembatan sirat, jatuh ke neraka untuk meleburkan dosa-dosa, tapi ada kesempatannya untuk naik kembali di atas jembatan dengan syafaat Nabi Muhammad, semoga, amin. Dapat syafaat orang-orang mulia, semoga, amin. Minas sirat wal mizan, juga timbangan. Inna kaffatal mizan ma bainas samai wal ard. Sungguhnya di akhirat nanti itu ada timbangan, kata Nabi Muhammad, dan raca, dua timbangan, hasanat wa sayiat, dosa sama pahala ditimbang. Dan itu saudara sekalian, satu kafahnya, satu neracanya, ma bainas samai wal ard, segede langit dan bumi. Segede antara langit dan bumi, gede banget, yang mau ditaruh tuh gede banget. Makanya mesti punya banyak pahala buat ngegedein timbangan pahala kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fama man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, ringan pahalanya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Ibunya adalah narun hamiyah, neraka yang sangat panas, membakar. Kenapa kok bahasanya fa ummu hawiyah? Sebab ibu tuh kalau anaknya datang dia bakal meluk. Apalagi udah lama terpisah. Kamu baru terpisah beberapa jam aja karena anak berangkat sholat, berangkat sekolah TK. Begitu dia keluar, kamu siap melukin dia karena kamu adalah ibunya. Dan anak juga tuh, diantara sekian perempuan-perempuan, dia nggak akan nyari mana yang paling cakep ya, enggak. Dia akan nyari kamu karena kamu adalah ibunya. Dia akan kembali kepada ibunya. Itu yang Allah maksudkan fa ummu hawiyah. Maka tempat kembalinya dia, ibu yang akan memeluk dia adalah api neraka yang sangat panas. Serem banget. Allah tuh memang, bahasa Al-Quran itu teman-teman, ngeri banget. Bisa gitu Allah tuh naroin bahasanya tuh fa ummuhu hawiyah. Serem banget kan. Enggak fa mau'iduhu hawiyah, fa mi'aduhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah gitu. Enggak, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya dia adalah hawiyah. Ma'adrak mahiyah. Kamu tahu enggak kenapa nih? Siapa dia nih? Emaknya dia tuh siapa gitu? Yang bakal meluk dia, yang bakal di tempat kembali dia, narun, api neraka yang sangat panas, berkobar. Orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, pahalanya, dan berat dosa-dosanya, maka dia dikembalikan kepada hawiyah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Ngeri, neraka tuh ngeri. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma ajirna minan nar wa askinna ma'asabikin a'la faradisil jinan khalidin min ghairi sabiqati adab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin waf'al kadzalik bi walidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Tempatkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa itab, tanpa dicela terlebih dahulu ya Allah, tanpa dijelek-jelekan terlebih dahulu, tanpa harus menanggung rasa malu terlebih dahulu. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Khalidin, kekalkanlah kami di dalamnya. Waf'al kadzalik walidina, demikian pula lakukan hal yang sama untuk dua orang tua kami. Mauladina, anak-anak kami. Wahbabina, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ila yaumiddin, sampai akhirat nanti ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, rahmat-Mu yang kami harapkan, wahai Zat yang paling pengasih dan penyayang. Baca doa itu habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Ada hadisnya, siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka di pagi hari, kalau dia meninggal hari itu, Allah akan bilang, ini adalah hambaku yang telah memohon kepadaku perlindungan dari api neraka, maka hindarkanlah dia, wahai malaikatku, dari api neraka selama-lamanya. Siapa yang bacanya ba'da maghrib, kalau dia meninggal malam tersebut, maka dia juga akan digitukan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, amankanlah hambaku dari api neraka selama-lamanya, sebab dia telah memohon perlindungan kepadaku dari api nerakaku. Nah, karena kita nggak tahu kapan kita mati, baca tiap hari habis subuh sama habis maghrib. Insya Allah teman-teman saudara sekalian, kalau kamu adalah orang yang akan dihindarkan dari api nerakanya, insya Allah ngepasin meninggal dunia di hari yang subuhnya kamu baca itu, ba'da maghribnya, atau kalau malam ba'da maghribnya kamu baca itu. Dan kalau orang itu memang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api nerakanya, akan dimasukkan ke dalam api nerakanya, dia bakalan meninggal dunia di hari yang subuhnya dia nggak baca itu, atau di saat malam meninggalnya maghribnya nggak baca itu gitu. Makanya kita mesti istiqomah, mudah-mudahan terus saja baca habis maghrib sama habis subuh. Biasanya dibacanya habis doa ya, habis kamu doa, kan sebelumnya kan baca istighfar, baca ayat kursi, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali kan gitu ya. Habis itu kan kamu doa gitu kan. Nah, habis doa tuh istighfar, terus baru itu tuh Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Baik, minal sirat wal mizan, kafatul mizan. Ada orang-orang yang waktu ditimbang seri, teman-teman, nggak berat satu dari yang lain. Bacanya seri apa seri? Seri. Jadi tuh ditimbang itu sama persis gitu. Nggak ada yang bisa keputusannya nih, nggak bisa nih. Jadi kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Repot. Ada juga orang yang timbangannya tuh seri gitu, terus Allah bilang malaikat periksa lagi. Mungkin ada satu aja gitu amalan yang bisa naikin, entah itu timbangan kebaikan, entah itu timbangan keburukan. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kalau saya nggak salah ingat, itu beliau mengatakan, kamu tiap kali mau bikin dosa, kamu pikirin jangan sampai ini adalah yang bikin kamu jadi nggak seri, yang bikin kemudian kamu ditambahin tuh dosanya.
Tiap kali kamu mau ngerjain pahala sekecil apapun, jangan tinggalkan. Siapa tahu itu adalah yang bikin timbangan amal kebaikanmu jadi nambah gitu. Saat kamu dalam keadaan seri itu, teman-teman saudara sekalian, itu kan akan diperiksa lagi tuh catatan kamu tuh, barangkali ada yang nyempil. Nah, yang nyempil tuh biasanya amalan-amalan kecil gitu. Bahkan satu subhanallah yang tersisa bisa dinaikkan di timbangan amal kebaikan. Bahkan satu pandangan haram yang kamu lihat seorang laki-laki dengan rasa suka, ih ganteng ya, bisa saja jadi naikin timbangan amal keburukan. Bisa saja satu ucapan kasar kecil, satu ucapan kayak yang bisa aja sekedar yang kayak yang kamu ucapkan kepada orang tuamu saat orang tua mau memerintahkan sesuatu. Bisa saja kamu ucapkan kepada suamimu saat dia menyuruhmu sesuatu. Bisa saja memberatkan timbang dosamu. Karenanya pesan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu ia jadi penyebab Allah murka padamu. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu ia jadi penyebab Allah sayang padamu. Kita nggak tahu. Itu mizan. Ada lagi orang seri nih timbangannya nih, nggak berat satu, nggak berat yang lain, pas banget 50-50. Malaikat periksa, udah semuanya udah ditimbang. Kalau gitu tunda, biarin dulu nih, biarin dulu. Saya mesti gimana nih nasib saya nih, katanya yang ditimbang nih. Yaudah gini aja dah, silahkan kamu jalan-jalan di mahsyar. Ngapain? Saya disuruh jalan-jalan ngapain? Minta sumbangan. Coba tuh, disuruh minta sumbangan. Ini Imam Ghazali ceritain nih. Kalau nggak di Minhaj, kalau nggak di Ihya, teman-teman, di Ihya kayaknya, di Ihya, Ihya Ulumuddin, 5 jilid tuh ya. Itu baru ngeliat kitabnya aja udah males bacanya. Tebel banget. Tapi ya belajar mah harus kan, segede apapun. Nah itu tuh ada tuh di kitab itu. Boleh aja sih kalau yang ustazah ngomong beneran apa enggak sih, ini ada dalilnya apa enggak sih. Silakan dibuka kitabnya. Saya yakin temen-temen juga baru ngeliat kitabnya kagak ngerti, udah percaya aja dah. Di bab tentang kiamat ya, kiamah wa hauliha itu ada tuh. Kitab kelima kayak nggak salah. Nanti Imam Ghazali membahas hal ini teman-teman, tentang mizan. Ada orang timbangannya seri, dia pun kemudian sama Allah disuruh nyari sumbangan, gitu ya. Nah kalau di dunia mah nggak usah deh kita deh, jangan pernah minta orang. Satu titik hitam di akhirat bagimu setiap kali kamu minta. Jangan jadi orang selamitan, jangan jadi orang suka minta orang. Itu nanti satu titik hitam di wajahmu di akhirat nanti. Ustaz kalau mintanya minta fallback gimana? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akhirnya ya emang mau gimana lagi gitu kan. Dia pun dengan pikiran putus asa di jalan juga gitu, di jalan ketemu sama anaknya. Dia bilang, alhamdulillah nak, mama ketemu kamu nak, mama minta tolong. Apaan mah? Mama nih lagi ditimbang nih amalnya kan. Terus seri nak.
Sumbang nape? Bagiin, gak usah banyak-banyak deh nak, asal lebih berat aja gitu. Apaan mak? Satu tasbih kamu kek, satu sujud kamu kek gitu, apa aja gitu. Satu sholawatan kamu kek, apa aja. Satu sedekah kamu nak yang kamu sumbangkan gitu. Gak usah banyak-banyak, ayo nak, kasih nak. Ingat gak nak, kamu tuh pernah ada di perut mama 9 bulan. Kata anaknya, nggak inget mah, saya kan masih jadi janin. Teman-teman saya sekalian, anaknya kemudian bilang, "Ma, masalahnya kan saya juga nggak tahu nih timbangan senter kayak gimana." Iya juga sih ya. Anak nggak bisa nyumbang, suami nggak nyumbang, orang tua nggak nyumbang, karena mereka juga takut. Di padang mahsyar kan gimana kabar timbangan-timbangan dia nih gitu. Lagi sama-sama ditimbang, lagi masih perhitungan amal gitu. Di saat dia udah bertahun-tahun nyari sumbangan, itu mahsyar tuh urusannya nggak ada yang sebentar. Di saat dia udah bertahun-tahun minta sumbangan nih nggak dapet-dapet, saat dia udah mulai putus asa, udah mau gimana lagi, udah dah nasib saya kayaknya nih. Saat orang-orang udah pada masuk surga, kayaknya masih saya ada di timbangan aja nih urusannya. Tahu-tahu ada yang nanya, ngapain? Minta sumbangan. Oh, kenapa soalnya? Soalnya amal ibadah saya seri nih. Oh, kalau gitu punya saya aja dah. Lah, nemu. Ya udah punya saya aja dah. Yuk, kita bawa nih. Malaikat dapat nih. Oh iya, amalan dia nih. Taruhin. Alhamdulillah, jadi berat kan? Laporan, mau Allah. Ya Rob, dia udah bisa masuk surga nih, karena timbangan amal kebaikannya udah lebih berat daripada dosa-dosanya. Kata Allah, dapat mana sumbangannya? Dapat dari fulan bin fulan. Kok kamu nyumbang? Kamu udah banyak ya pahalanya. Enggak ya Allah, justru atu-atunya. Ini bener nih, Ihya cerita begitu. Justru satu-satunya sedekah saya di dunia, satu-satunya kebaikan saya adalah bersedekah di dunia. Kata Allah, kenapa kamu mau mensedekahkannya sama orang? Ya Allah, daripada 2 orang hamba mau masuk neraka, mendingan dah salah satu kayak gitu. Saya nggak akan masuk surga dengan satu saja amal ibadah saya dibandingkan dengan segitu banyak dosa-dosa saya. Maka biarkan dia masuk ke dalam surgamu ya Allah, biar ada yang selamat dengan amal ibadah saya ini. Kata Allah, kamu telah dermawan di hari yang tidak ada sesiapapun mau dermawan. Ketahuilah, aku lebih dermawan daripada kamu, maka masuklah kamu ke dalam surgaku dengan kedermawananku. Ini katanya Imam Ghazali, sudah beliau cerita ini, bahkan di surga sekalipun kedermawananmu bermanfaat, bahkan di akhirat sekalipun kedermawananmu tetap akan memberi kemanfaatan. Makanya tuh, orang yang dermawan tempatnya dekat dengan surga. Orang dermawan tuh al-karim. Al-karim garibun minallah, garibun minal jannah, ba'idun, garibun minallah, garibun minan nas, garibun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat sama Allah, dekat sama orang, dekat sama surga. Gitu kan? Jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari orang, jauh dari surga, dekat sama neraka. Nah itu tinggal kamu lihat tuh, kamu tipe orang yang bagaimana. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya dermawan. Kamu nggak bisa mikir, kalau gitu saya maksiat aja banyak-banyak,
Satu kebaikan saya ntar saya mau sumbangin biar kita berdua masuk dalam surga. Ya, gimana ceritanya tuh? Minas sirat wal mizan wal haud, dan juga haud. Haud telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, inna haudi ma baina Ailah wa San'a, sungguhnya telagaku itu seluas dari Ailah. Ailah tuh kota di Mesir, wa San'a kota di Yaman. Itu telaganya Nabi itu panjang. Panjang kayak lebih panjang daripada Jakarta Surabaya gitu. Walahu minal abari ka'adat nujumis sama. Punya cangkir sebanyak bilangan bintang di angkasa. Itu cangkirnya banyak. Umatnya tuh pasti bakalan kebagian. Ya, umat semua kebagian. Yang nggak kebagian orang yang bukan umatnya Nabi Muhammad. Dan itu ada orang-orang, kata Nabi Muhammad, habis cerita tentang telaganya, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Tampilannya putih, telaganya Nabi itu. Orang umat berdatangan semuanya ngambil cangkir kemudian minum, ambil cangkir kemudian minum. Orang yang minum dari telaganya Nabi insya Allah masuk surga nantinya, karena dijanjiin sama Nabi, man syarib minhu lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum dari telaga itu nggak akan haus selamanya. Orang di neraka tuh pasti kehausan. Jadi orang kalau minum dari telaganya Nabi berarti artinya dia akan masuk surga gitu. Nah ini teman-teman sekalian, bagian dari syafaatnya Nabi Muhammad. Telaganya Nabi itu bagian dari syafaatnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Tapi ternyata ada orang-orang yang kata Nabi Muhammad, faltafattu faidan bi aqwam. Saya menoleh, ternyata ada orang-orang yang tampilannya kayak tampilan umat Nabi. Tampilannya nih kayak tampilan umat Nabi. Kalau perempuan dia kerudungan gitu ya, bahkan kadang-kadang kerudungannya lebih lebar-lebar gitu. Kalau laki-laki itu tampilannya emang kayak tampilan umat Nabi gitu, sarungan, pecian gitu ya, bahkan jenggotan juga gitu. Sehingga sekalian tampilannya kayak umat Nabi. Mereka mau minum dari telaga Nabi, diusir sama para malaikat, ditendang-tendang sama malaikat. Nabi ngelihat itu, kemudian Nabi Muhammad bilang, ummati, ummati, malaikat biarin apa, itu kan umat saya tuh, itu kan umat saya. Modelannya tuh kayak umatnya Nabi banget gitu. Jadi Nabi nggak tega, dan mereka mau masuk kan artinya memang umatnya Nabi gitu. Ditendang-tendang sama malaikat, enggak, sana, bukan, kamu bukan. Ummati, kata Nabi Muhammad bilang sama malaikat. Malaikat bilang, suhqan lahum ya Muhammad, innaka la tadri ma yafaluna ba'dak. Enggak nih wahai Rasulullah, yang ini bukan umatmu, meskipun kelihatannya kayak iya. Kelihatannya kayak iya. Kamu nggak tahu aja apa yang mereka buat sesudahmu itu. Ini serem sih. Siapa nih mereka ini? Sehingga sekalian, para ulama sih banyak bilang mereka ini adalah kelompok orang-orang yang mereka tuh ibadah di dunia kayak ibadahnya umat Nabi Muhammad, tapi hati mereka nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Nggak ada cintanya gitu sama Nabi. Ziarah makam Nabi syirik. Nabi Muhammad dah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dalam alam kubur. Nabi Muhammad hanya manusia biasa, nggak bisa buat apa-apa gitu. Ini yang kayak beginian ngomongnya di dunia aja udah kayak begitu. Yang dia mau datengin telaganya Nabi, ya gimana coba? Waktu di dunia bilang Nabi Muhammad hanya manusia biasa aja, ya malaikat kan kesel. Kalau menurut kamu Nabi Muhammad manusia biasa aja, nggak punya tenaga, sana kamu. Ngapain kamu datang ke telaganya? Kamu bilang kan manusia biasa, ngapain kamu datang ke telaganya? Kamu bilang Nabi Muhammad nggak bisa apa-apa, ngapain kamu datang ke telaganya? Tampang kamu sih kayak umatnya, tapi kamu bukan umatnya.
hatimu nggak punya rasa cinta kepadanya. Bahkan orang-orang yang datang berziarah ke makam Nabi, kamu mengatakan mereka telah syirik. Kamu mengatakan mereka telah berlebih-lebihan kepada Nabi. Bahkan yang sekedar datang ke makam Nabi Muhammad kemudian berucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu menghardiknya. Kemudian kamu berkata, kiblatnya sebelah sana, kiblatnya sebelah sana, jangan ngadep ke sini, kiblatnya sebelah sana. Ini hanya makam Nabi Muhammad, nabinya udah mati, kiblatnya ke arah sana. Nih sekarang ngapain kamu datang ke telaganya? Jangan sampai kita, anak-anak kita, turunan-keturunan kita ikut sama pemahaman-pemahaman yang tidak bertanggung jawab semacam itu. Agama ini agama cinta. Sempurnamu beribadah di dalam agama ini adalah ketika hatimu dipenuhi dengan cinta kepada Allah yang utama dan kepada siapapun yang membawamu kepada cintanya Allah dan kepada siapapun yang dicintai oleh Allah. Dan ketahuilah, tak ada yang pernah mencintai dan dicintai Allah lebih daripada kekasihnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka beribadahlah dengan sepenuh cinta padanya. Sholatlah dengan cinta pada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Rasakanlah saat lisanmu berucap, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku yang hina dina kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan bumi. Dan saat lisanmu berucap, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepadamu wahai kekasih kami baginda Nabi besar Muhammad.